Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidan Alkisah Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang bayi bernama Rina. Rina adalah anak yang ceria, dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Setiap pagi, ia bermain di halaman rumahnya, dikelilingi oleh tawa ibunya yang penuh kasih. Namun, pada suatu hari yang cerah, takdir mempertemukan Rina dengan sebuah petaka yang tak terduga. Hari itu, Rina diajak ibunya berjalan-jalan ke tepi sungai. Suara gemericik air dan burung-burung berkicau menambah keindahan suasana. Ibu Rina, dengan penuh perhatian, mengawasi si kecilnya yang berlarian ceria. Namun, tanpa disadari, Rina terpikat oleh kilau air di sungai dan melangkah lebih jauh dari jangkauan ibunya. Di tepi sungai yang licin, langkahnya tersandung, dan sekejap kemudian, tubuh kecilnya terjatuh ke dalam arus yang deras. Ibu Rina terkejut melihat putrinya terjatuh. Jantungnya berdebar kencang, dan panik melanda hatinya. Ia berlari ke tepi sungai, memanggil nama Rina dengan penuh ketakutan. "Rina, Rina!" Suaranya menggema di antara pepohonan, tetapi tidak ada jawaban. Arus sungai yang kuat segera membawa Rina menjauh, membuat sang ibu merasa putus asa. Sementara itu, Rina hanyut di dalam air yang dingin dan deras. Ia terombang-ambing, tubuhnya yang kecil tidak berdaya melawan arus. Air masuk ke mulutnya, dan rasa panik mulai menyelimuti pikiran bayi tersebut. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Rina merasakan dunia sekitarnya mulai kabur. Namun, di tengah kekacauan itu, insting bertahan hidupnya mulai bangkit. Saat Rina mulai kehilangan harapan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kulitnya. Seekor harimau putih yang megah, dengan bulu bersih dan mata tajam, berenang mendekat. Harimau itu adalah Arya, raja hutan yang terasing dari dunia manusia. Ia telah melihat kejadian tersebut dari tepi sungai dan segera melompat untuk menyelamatkan bayi malang itu. Arya dengan cekatan menggigit baju Rina dan membawanya ke permukaan. Ia mengayuh kakinya dengan kuat, berjuang melawan arus demi menyelamatkan si bayi. Rina, dalam keadaan setengah sadar, merasakan kehangatan tubuh harimau itu. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya berkurang, dan ia mulai merasa aman. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arya berhasil membawa Rina ke tepi sungai yang aman. Ia meletakkan bayi itu dengan lembut di atas rumput yang hijau. Rina terbatuk-batuk, air sungai mengalir dari mulutnya, tetapi hidupnya masih ada. Di saat yang sama, Arya menatapnya dengan tatapan lembut, seolah menyampaikan pesan bahwa ia akan selalu ada untuk melindungi Rina. Ketika Rina mulai sadar sepenuhnya, ia melihat sosok besar di depannya. Ia merasa bingung dan terkejut, tetapi ada sesuatu yang nyaman dalam tatapan harimau putih itu. Arya, tanpa ragu, menjilati wajah Rina dengan lembut, mencoba menenangkan bayi tersebut. Disinilah, di tengah hutan yang liar, dimulailah kisah tak terduga antara Rina dan harimau putih yang penuh misteri. Setelah Rina tersadar sepenuhnya, ia mendapati dirinya terbaring di atas rumput yang lembut, jauh dari arus sungai yang ganas. Ia mengedarkan pandangannya, mencari-cari sosok yang telah menyelamatkannya. Di depannya, berdiri Arya, harimau putih yang megah, yang kini mengawasinya dengan mata tajam yang penuh kasih. Rina merasa campur aduk, ia masih ketakutan, tetapi ada kehangatan yang menyelimuti hatinya saat melihat sosok harimau yang agung itu. Arya,
merasakan kebingungan di wajah Rina, mendekat dengan langkah hati-hati. Ia tidak ingin menakuti bayi itu lebih jauh. Dengan gerakan lembut, ia duduk di samping Rina, mengeluarkan suara mendengung yang menenangkan, seolah mengajak Rina untuk merasa aman. Rina, meski masih ragu, mulai merasakan ketenangan di tengah hutan yang asing. Ia mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh bulu halus di punggung Arya, yang membuat harimau itu mengeluarkan suara yang lebih lembut. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di hutan. Arya menjadi pelindung dan pengasuhnya. Setiap pagi, Rina bangun di samping Arya, yang menunggunya dengan penuh kasih. Mereka menjelajahi hutan bersama, dengan Arya mengajarkan Rina cara mengenali suara-suara alam, seperti kicauan burung dan gemericik air. Rina, dengan semangatnya yang tinggi, mulai merangkak dan berjalan, selalu di dekat Arya yang siap melindunginya dari bahaya. Namun, hidup di hutan bukanlah tanpa tantangan. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan, Rina terpeleset dan jatuh ke dalam genangan air. Ia mulai menangis ketakutan, air yang dingin menyentuh kulitnya. Arya segera melompat, mengangkat Rina dengan lembut dari dalam air, membawanya kembali ke daratan. Rina melihat ketegasan di wajah Arya dan merasa bersyukur. Keduanya menyadari bahwa mereka adalah teman yang tak terpisahkan. Satu sore, saat matahari terbenam, Rina dan Arya duduk di tepi sungai, menikmati pemandangan langit yang berubah warna. Rina yang penasaran, melihat ke dalam mata Arya dan mulai bertanya dengan bahasa bayi yang belum dimengerti, tetapi Arya seolah mengerti setiap kata yang tidak terucap. Dalam ketenangan malam, keduanya merasakan ikatan yang tak terduga. Arya tidak hanya menjadi pelindung Rina, tetapi juga sahabat yang selalu ada di sisinya. Namun, suatu hari, suasana damai itu terganggu oleh suara gaduh di hutan. Rina dan Arya bersembunyi di balik semak-semak, melihat sekelompok manusia berburu dengan senjata. Rina merasakan ketakutan kembali melanda, dan Arya, dengan instingnya sebagai penjaga, menghalangi pandangan Rina dari bahaya. "Jangan khawatir, aku di sini untuk melindungimu," seolah Arya berkata melalui tatapannya yang menenangkan. Setelah para pemburu pergi, Rina merasakan kesedihan di hati Arya. Ia menyentuh bulu harimau itu dan mengerti bahwa Arya juga merasakan ancaman dari dunia luar. Rina ingin membantu Arya, tetapi ia masih terlalu kecil untuk memahami kekuatan dan keberanian yang diperlukan. Dengan pelukan kecilnya, ia berusaha memberikan kekuatan pada sahabatnya yang kuat itu. Malam tiba, dan Rina terlelap dalam pelukan Arya. Dalam mimpinya, ia melihat wajah ibunya yang penuh kasih. Rina merindukan orang tuanya, tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa Arya adalah keluarga barunya sekarang. Dengan harapan yang tumbuh di dalam diri mereka, keduanya bersiap menghadapi tantangan berikutnya, berjanji untuk saling melindungi dalam perjalanan tak terduga yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan. Dengan Arya di sampingnya, ia menjelajahi setiap sudut alam yang menakjubkan. Rina menemukan keajaiban di setiap langkah, dari dedaunan hijau yang menari-nari tertiup angin hingga burung-burung yang berterbangan, menciptakan simfoni alami yang mengisi hari-harinya. Arya, dengan perhatian dan kasih sayangnya, selalu memastikan Rina aman di tengah keindahan dan bahaya hutan. Di suatu pagi yang cerah, Arya membawa Rina ke sebuah padang terbuka di tengah hutan. Di sana, bunga-bunga warna-warni bermekaran, menciptakan pemandangan yang memesona. Rina berlarian di antara bunga-bunga, tertawa bahagia. Arya mengawasi dari kejauhan,
merasa bangga melihat Rina menemukan kebahagiaan dalam kebebasan baru yang ia miliki. Namun, dalam hati Arya, tersimpan rasa cemas. Ia tahu bahwa dunia luar bisa menjadi berbahaya, dan ia bertekad untuk melindungi Rina dengan segenap kekuatannya. Suatu hari, saat Rina bermain dengan kupu-kupu yang berterbangan, ia melihat sesuatu yang bergerak. Di balik semak-semak, Rina, dengan rasa ingin tahunya, mendekat. Tiba-tiba, seekor ular berbisa meluncur keluar, mengeluarkan suara mendesis. Ketakutan melanda Rina, dan ia berteriak. Arya yang berada tidak jauh langsung berlari, menghadapi ular itu dengan keberanian yang menakjubkan. Dengan gerakan cepat, Arya menangkap ular itu dan menjauhkan bahaya dari Rina. Setelah ancaman itu berlalu, Rina memeluk Arya dengan erat. Ia merasakan kasih sayang yang mendalam untuk harimau putih yang telah menjadi pelindungnya. Rina berbisik, "Terima kasih, Arya. Kau adalah sahabat terbaikku." Arya menatap Rina dengan mata lembut, seolah menjawab bahwa ia akan selalu melindunginya. Keduanya melanjutkan petualangan mereka, saling mendukung dan memperkuat ikatan yang telah terjalin. Malam hari, saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Rina dan Arya duduk di bawah cahaya bulan. Rina bercerita tentang mimpinya yang penuh warna, tentang rumahnya yang penuh kasih sayang, dan tentang ibunya yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami rasa kerinduan yang menghantui Rina. Dalam hening, mereka saling berbagi kehangatan, seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk menguatkan ikatan antara manusia dan hewan. Kehidupan di hutan juga membawa tantangan baru. Rina belajar cara berburu bersama Arya. Dengan bantuan sang harimau, ia belajar bagaimana mencari makanan yang aman dan mengenali buah-buahan yang bisa dimakan. Dalam setiap keberhasilan, Rina merasa lebih kuat dan percaya diri. Arya mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan Rina mulai mengerti bahwa mereka adalah bagian dari ekosistem yang saling bergantung. Meskipun Rina merasa bahagia di hutan, bayangan orang tuanya selalu menghantuinya. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut, Rina terbangun dari mimpinya dan melihat Arya terjaga. Ia merasakan bahwa harimau itu juga merindukan sesuatu. "Apa kau juga merindukan rumahmu, Arya?" tanyanya. Arya menatap Rina, seolah memahami bahwa mereka berdua merindukan hal yang sama, kehangatan dan kasih sayang dari keluarga yang telah hilang. Dengan semangat baru, Rina bertekad untuk menemukan jalan pulang ke pelukan orang tuanya. Ia tahu bahwa meskipun Arya adalah pelindungnya, ia tidak bisa melupakan asal-usulnya. Di balik rasa rindu, muncul keberanian yang menggerakkan hatinya. Bersama Arya, Rina siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan membawa mereka lebih dekat menuju pertemuan yang diimpikannya. Hari-hari berlalu dan Rina semakin menguasai kehidupan di hutan. Bersama Arya, ia telah belajar banyak tentang alam dan cara bertahan hidup di dalamnya. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat, dan Rina mulai merasa bahwa hutan adalah rumah barunya. Namun, di dalam hati kecilnya, kerinduan pada orang tuanya tak pernah pudar. Ia tahu bahwa meskipun Arya adalah sahabat yang tak ternilai, kehadiran orang tuanya tetap dirindukannya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Rina melihat sekelompok burung berwarna cerah terbang di atas. Ia terpesona oleh keindahan mereka dan merasa terinspirasi. "Arya, aku ingin bisa terbang seperti mereka," serunya dengan semangat. Arya tersenyum, menyadari betapa besar impian Rina. Meskipun dia seorang harimau, ia merasa terhubung dengan semangat bebas yang dimiliki oleh anak kecil itu.
Kalau kita tidak bisa terbang, kita bisa melompat tinggi seperti rusa, kata Arya, mendorong Rina untuk mencoba. Rina tertawa, lalu mulai berlari mengikuti gerakan Arya. Dengan semangat yang membara, Rina melompat dengan semua kekuatannya. Arya, dengan kekuatan dan kelincahannya, melompati Rina, menciptakan momen-momen lucu yang membuat Rina tertawa terbahak-bahak. Dalam tawa dan kebahagiaan, Rina merasakan cinta dan kehangatan yang mendalam dalam persahabatan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika Rina dan Arya sedang menjelajahi hutan, mereka terpisah saat mengejar kupu-kupu yang berkilauan. Rina terlampau asyik dengan keindahan kupu-kupu hingga ia tersesat jauh dari Arya. Ketika ia menyadari bahwa Arya tidak ada di sampingnya, ketakutan melanda hati kecilnya. Rina memanggil nama Arya, tetapi hanya suara hutan yang menjawabnya. Dalam keheningan dan ketakutan, Rina merasakan kesepian yang mendalam. Dia tidak tahu harus kemana dan bagaimana cara menemukan jalan pulang. Di tengah kebingungan, suara gemuruh mengalun dari kejauhan, dan ia melihat bayangan besar mendekatinya. Rina terperangah saat menyadari bahwa itu adalah seekor beruang besar. Dalam ketakutannya, ia berusaha bersembunyi, tetapi beruang itu telah melihatnya dan mendekat dengan langkah berat. Namun, sebelum beruang itu bisa mendekat, Arya tiba dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat antara Rina dan beruang, mengeluarkan raungan yang mengguncang hutan. "Jangan dekat-dekat," teriak Arya dengan keberanian yang mengagumkan. Rina menyaksikan dengan mata terbelalak saat Arya menghadapi beruang itu dengan tegas, menunjukkan bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, beruang itu akhirnya mundur, merasa terintimidasi oleh kehadiran harimau yang kuat. Rina melompat ke pelukan Arya, merasakan kelegaan mengalir dalam dirinya. "Kau menyelamatkanku lagi, Arya," serunya sambil memeluk leher harimau itu erat-erat. Arya menggeram lembut, memastikan bahwa Rina aman sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali. Saat mereka berjalan beriringan, Rina menyadari betapa berartinya persahabatan mereka. Arya bukan hanya pelindungnya, tetapi juga sahabat sejatinya. Rina bertekad untuk tidak lagi terpisah dari Arya, dan keduanya sepakat untuk saling menjaga satu sama lain. Dalam pelukan alam yang liar dan penuh tantangan, mereka mengukuhkan ikatan yang akan membawa mereka ke petualangan selanjutnya. Hidup di hutan tampak damai dan menyenangkan bagi Rina dan Arya. Mereka menjalani hari-hari penuh petualangan, menjelajahi sudut-sudut tersembunyi hutan dan belajar dari satu sama lain. Namun, kedamaian ini tidak bertahan lama. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di bawah pohon besar, Rina mendengar suara aneh yang tidak biasa, suara raungan yang terdengar menggema di antara pepohonan. Rina menatap Arya dengan wajah ketakutan. "Apa suara itu, Arya?" tanyanya, suaranya bergetar. Arya mengerutkan alisnya, merasakan ketegangan di udara. "Kita harus mencari tahu," jawabnya dengan nada serius. Mereka berdua bangkit dan melangkah perlahan menuju sumber suara. Setiap langkah Rina terasa berat, rasa takut menggelayut di hatinya. Apapun yang terjadi, Rina tahu bahwa ia bisa mengandalkan Arya. Ketika mereka mendekat, suara itu semakin keras dan jelas. Ternyata, sekelompok pemburu telah memasuki hutan, membawa senjata dan alat-alat berburu. Rina merasa mual melihat keberadaan mereka, teringat akan pertemuan sebelumnya dengan beruang. Pemburu itu berbicara dengan suara keras, berencana untuk menangkap hewan-hewan hutan. "Kita perlu menjinakkan harimau itu.
Ia adalah hewan langka yang sangat berharga. Salah satu dari mereka berkata, membuat jantung Rina berdegup kencang. Arya merasakan bahaya yang mendekat dan dengan sigap menarik Rina ke belakang semak-semak. Kita tidak bisa terdeteksi oleh mereka, bisiknya, menatap Rina dengan tatapan serius. Rina menelan air liur, ketakutan melanda saat ia menyaksikan para pemburu membawa perangkap. Ia tahu bahwa mereka mengincar Arya. Rina ingin melindungi sahabatnya, tetapi ia juga merasa lemah dan tidak berdaya. Saat para pemburu mulai menyebar untuk mencari jejak, Rina merasa putus asa. Ia tidak ingin Arya ditangkap dan dijadikan objek perburuan. Dalam hatinya, muncul dorongan untuk bertindak. Arya, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkapmu, teriak Rina dengan penuh semangat. Arya menatapnya, terkejut oleh keberanian gadis kecil itu. Tetapi kita tidak bisa melawan mereka, Rina. Kita harus mencari jalan keluar, jawabnya. Dengan keberanian yang terbangkit, Rina mulai memikirkan rencana. Apa jika kita membuat kebisingan untuk menarik perhatian mereka? Mungkin kita bisa memecah konsentrasi mereka, sarannya. Arya mengangguk, terinspirasi oleh kecerdikan Rina. Mereka mulai mengumpulkan dedaunan kering dan ranting, kemudian melemparkannya ke arah yang berlawanan, menciptakan suara gemerisik yang cukup keras untuk menarik perhatian para pemburu. Ketika para pemburu berlari menuju suara, Rina dan Arya memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke arah yang berlawanan. Jantung Rina berdegup kencang, setiap langkah terasa seperti lari dalam perlombaan yang tak berujung. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, saling berpegangan dan menunggu hingga suara langkah pemburu itu menghilang. Dalam ketegangan dan kebisingan, mereka merasakan betapa dekatnya bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Setelah beberapa saat, suasana kembali tenang. Arya dan Rina perlahan-lahan keluar dari persembunyian mereka. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin, ujar Arya, suaranya tegas namun penuh perhatian. Rina menatap hutan yang akrab, tetapi kini terasa asing dan menakutkan. Mereka berdua tahu bahwa situasi telah berubah, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Dalam hati, Rina berdoa agar mereka dapat menemukan jalan pulang dengan selamat, sambil mengingat betapa berharganya persahabatan yang telah mereka bangun. Setelah melewati momen menegangkan dengan para pemburu, Rina dan Arya menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan daerah tersebut. Hutan yang dulunya terasa seperti rumah kini menjadi tempat yang dipenuhi dengan ancaman. Rina merasakan ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan keberanian yang baru lahir. Kita harus menemukan jalan pulang, Arya, ucapnya dengan tekad. Aku merindukan ibu dan ayahku. Mereka pasti khawatir. Arya menatap Rina dengan penuh pengertian. Kita akan menemukan jalan pulang, Rina. Bersama, kita bisa menghadapi apapun, jawabnya, suaranya tenang namun meyakinkan. Mereka memutuskan untuk kembali ke sungai, tempat di mana Rina pertama kali terpisah dari orang tuanya. Sungai adalah petunjuk kita. Jika kita mengikuti arus, mungkin kita bisa menemukan jalan kembali ke desa, saran Arya. Perjalanan menuju sungai penuh dengan tantangan baru. Rina dan Arya melewati hutan lebat, berusaha menghindari suara-suara yang mengancam. Mereka menghadapi rintangan dari pepohonan yang tumbang dan semak-semak berduri. Rina merasa lelah, tetapi semangatnya untuk menemukan keluarganya terus mendorongnya maju. Arya, yang selalu di sampingnya, melindungi Rina dari setiap bahaya, mengingatkan gadis kecil itu bahwa ia tidak sendirian.
Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di tepi sungai yang tenang. Suara gemericik air mengalir lembut, tetapi hati Rina penuh dengan kecemasan. "Tapi, bagaimana jika orang tuaku tidak mencariku di sini?" tanyanya dengan nada putus asa. Arya menyentuh bahu Rina dengan lembut. "Percayalah, Rina, mereka pasti mencarimu. Kita hanya perlu menunggu dan menunjukkan bahwa kita ada di sini," katanya sambil menatap ke arah aliran sungai. Rina dan Arya duduk di tepi sungai, menunggu dengan penuh harapan. Rina memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya yang penuh kasih sayang dan suara lembutnya yang memanggil namanya. Dalam hati, ia berdoa agar bisa kembali ke pelukan orang tuanya. Sementara itu, Arya menjaga Rina, selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya. Keberanian harimau itu membuat Rina merasa sedikit lebih tenang. Namun, waktu berlalu dan matahari mulai terbenam. Rina merasakan keputusasaan mulai menggelayuti hatinya. "Mungkin kita harus pergi mencarimu, Arya. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan jalan pulang," ucapnya dengan suara bergetar. Arya menatap Rina, hatinya penuh dengan rasa sakit saat melihat ketidakberdayaan gadis kecil itu. "Kita tidak boleh menyerah. Jika kita berusaha, kita pasti bisa menemukan jalan pulang," jawabnya dengan tegas. Saat senja mulai menyelimuti hutan dengan cahaya oranye keemasan, tiba-tiba mereka mendengar suara. Suara teriakan dari jauh membuat Rina terjaga dari lamunan. "Rina, Rina!" Suara itu terdengar sangat familiar. Rina tertegun, hati dan harapannya bergetar. "Itu suara ibuku," serunya dengan penuh semangat. Arya, merasakan kegembiraan Rina, segera mengangkat kepalanya dan bersiap untuk mengikuti arah suara tersebut. "Disinilah kita, di sini!" teriak Rina, berlari mengikuti suara itu tanpa ragu. Arya mengikuti di belakangnya, berusaha menjaga jarak agar Rina tetap aman. Mereka berlari menembus semak-semak, berharap bisa menemukan sosok yang mereka rindukan. Saat mereka mendekati suara itu, cahaya dari obor mulai terlihat, dan Rina merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Akankah ia akhirnya menemukan orang tuanya kembali? Rina berlari dengan penuh semangat, mengikuti suara yang memanggil namanya. Jantungnya berdebar kencang, harapan dan kegembiraan bercampur aduk dalam dirinya. "Ibu, ayah!" teriaknya, suara kecilnya menggema di antara pepohonan. Arya berlari di sampingnya, waspada terhadap segala kemungkinan bahaya, tetapi hatinya dipenuhi dengan harapan melihat Rina yang bersemangat. Mereka berdua menembus hutan yang lebat, semakin dekat dengan suara yang merindukan. Ketika mereka hampir sampai, Rina melihat cahaya terang dari obor yang digenggam oleh beberapa penduduk desa yang tengah mencari dirinya. Dia berlari lebih cepat, mengabaikan semua rasa lelah dan ketakutan yang sempat menyelimutinya. Namun, saat mereka hampir mencapai tempat itu, tiba-tiba sebuah suara menggeram menghalangi langkah mereka. Seekor serigala besar muncul dari balik semak-semak, menghadang jalan mereka. Rina terhenti, ketakutan melanda saat melihat mata tajam serigala itu menatap mereka. Arya mengeluarkan raungan mengerikan, menghadapi serigala itu dengan keberanian yang luar biasa. "Lari, Rina, ayo pergi!" teriaknya, bersiap untuk melindungi gadis kecil itu dengan segala kekuatannya. Rina tidak ingin meninggalkan sahabatnya, tetapi ia juga merasa ancaman di hadapan mereka sangat nyata. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Arya!" serunya dengan penuh ketegangan. Serigala itu maju, tetapi Arya tidak mundur. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan yang membuat jantung Rina berdebar kencang. Arya melawan dengan gigih,
menggertakkan gigi dan menunjukkan ketangguhannya sebagai pelindung. Rina berdiri di belakang Arya, berdoa agar sahabatnya bisa mengalahkan musuh yang mengerikan ini. Setiap gerakan Arya menegaskan betapa kuatnya ikatan antara mereka, meskipun dalam situasi berbahaya. Dengan satu dorongan kekuatan terakhir, Arya berhasil menjauhkan serigala itu, membuatnya mundur ke dalam kegelapan hutan. Rina merasa lega melihat Arya masih berdiri, meskipun kelelahan mulai terlihat di wajahnya. "Ayo, kita harus pergi sekarang," Arya berkata, dan Rina mengangguk dengan tegas. Mereka melanjutkan perjalanan, meskipun langkah Rina terasa berat. Rasa syukur bahwa mereka masih bersama menjadi sumber kekuatan baru. Akhirnya, mereka tiba di tepi desa, tempat di mana penduduk berkumpul, berusaha mencari Rina. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok-sosok yang familiar. "Ibu, ayah!" teriaknya penuh semangat, berlari menuju orang tuanya yang berdiri terpaku, terharu melihat anak mereka yang hilang. Arya mengikutinya dari belakang, merasakan kebahagiaan yang tulus dalam hati Rina. Orang tuanya berlari menghampiri Rina, memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Kami mencarimu, sayang. Kami sangat khawatir," ucap ibunya dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Rina memeluk orang tuanya dengan penuh rasa syukur, namun ia juga merasa berat meninggalkan Arya, sahabat yang telah melindunginya dan menjadi keluarganya di hutan. Sementara itu, Arya berdiri di belakang, melihat momen bahagia itu. Meski ia merasa senang melihat Rina bersatu kembali dengan orang tuanya, hatinya juga merasakan kesedihan. Rina adalah bagian dari hidupnya, dan ia harus berpisah dengan gadis kecil yang telah mengubah hidupnya. Dalam hening, Arya berbalik dan melangkah pergi, siap untuk kembali ke kehidupan hutan yang sepi, sambil berharap Rina tidak akan melupakan petualangan mereka bersama. Setelah Rina bersatu kembali dengan orang tuanya, kebahagiaan dan kelegaan memenuhi suasana desa. Rina tak henti-hentinya bercerita tentang petualangannya di hutan dan tentang sahabatnya, Arya, harimau putih yang telah menyelamatkannya. Namun, saat malam tiba dan Rina berbaring di tempat tidurnya, bayangan Arya terus menghantui pikirannya. Rina merindukan sahabatnya dengan sangat. "Aku harus menemukan cara untuk membalas semua yang telah ia lakukan untukku," bisiknya pelan, memutuskan dalam hatinya untuk tidak melupakan Arya. Keesokan harinya, Rina meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali ke hutan. "Aku ingin menemui Arya, Ibu. Ia adalah teman terbaikku dan telah melindungiku," katanya dengan penuh harapan. Ibu dan ayahnya saling memandang dengan kekhawatiran, tetapi mereka tahu betapa berartinya Arya bagi Rina. Dengan berbagai pertimbangan, mereka akhirnya setuju untuk mengizinkannya kembali ke hutan, asalkan Rina tidak pergi sendirian. Dengan semangat yang menggebu, Rina pergi bersama ayahnya. Mereka membawa bekal dan perlengkapan, bertekad untuk mencari Arya dan berterima kasih padanya. Perjalanan menuju hutan terasa lebih singkat, namun Rina merasakan kegugupan di dalam hatinya. Bagaimana jika Arya tidak ingin bertemu lagi? Bagaimana jika ia merasa ditinggalkan? Rina terus bertanya pada dirinya sendiri, tetapi harapannya untuk bertemu kembali menguatkan langkahnya. Sesampainya di tepi sungai, Rina memanggil nama Arya dengan suara keras. "Arya, aku di sini, teman terbaikku." Suaranya menggema di antara pepohonan, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya merasa cemas, dan ia mulai meragukan keberaniannya. Namun, ia tidak akan menyerah. Dengan penuh tekad, Rina dan ayahnya menjelajahi hutan,
mencari jejak harimau putih yang telah menyelamatkannya. Saat mereka memasuki lebih dalam ke dalam hutan, Rina merasakan kehadiran yang familiar. Tiba-tiba, sekelompok rusa muncul dari balik pepohonan, melihat ke arah Rina dengan mata penasaran. Rina terpesona oleh keindahan hewan-hewan itu, dan salah satu dari rusa itu, yang lebih besar, mendekatinya. "Siapa kau?" tanya rusa itu, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Rina menjawab, "Aku Rina. Aku sedang mencari sahabatku, Arya. Ia adalah harimau putih." Rusa itu mendengarkan dengan saksama. "Kau adalah anak yang berani. Arya adalah sahabat yang baik, tetapi ia jarang muncul di tempat yang ramai. Ia lebih suka bersembunyi di tempat-tempat yang sunyi," ujar rusa itu. Rina merasakan harapan baru, dan ia bertanya, "Bisakah kau membantuku menemukannya?" Rusa itu tersenyum lembut. "Tentu, aku akan membantumu. Mari kita cari sahabatmu bersama." Dengan bantuan rusa itu, Rina dan ayahnya menjelajahi area hutan yang lebih dalam. Mereka melewati pohon-pohon tinggi dan menjelajahi jalan setapak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rina merasa bersemangat karena kini ia memiliki teman baru yang membantunya. Namun, di dalam hatinya, ia tetap berharap dapat menemukan Arya dan membagikan semua kisah petualangannya kepadanya. Setelah beberapa waktu menjelajahi hutan, mereka akhirnya tiba di sebuah padang terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan. Rina merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan. "Di sana," serunya, menunjuk ke arah sosok yang tampak akrab. Hatinya penuh harapan saat melihat Arya muncul dari balik pepohonan, dengan bulu putihnya yang berkilau di bawah sinar matahari. "Arya!" teriak Rina, berlari ke arahnya tanpa ragu. Rina berlari sekuat tenaga ke arah Arya, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Harimau putih itu berdiri diam, memandang Rina dengan tatapan lembut namun penuh keraguan. Saat akhirnya mereka bertemu, Rina tanpa ragu memeluk tubuh besar Arya, merasakan hangatnya bulu tebal yang dulu selalu melindunginya. "Aku sangat merindukanmu, Arya. Aku takut tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi," ucapnya dengan suara bergetar. Arya hanya diam, tetapi dari matanya, Rina tahu bahwa harimau itu juga merindukannya. Ayah Rina, yang menyaksikan pertemuan itu dari kejauhan, merasa haru. Ia baru menyadari betapa dalamnya ikatan antara putrinya dan harimau putih itu. Namun, ia juga tahu bahwa Rina kini telah kembali ke dunia yang seharusnya, dan Arya tetap menjadi bagian dari alam liar. "Rina, kau tahu bahwa Arya tidak bisa ikut dengan kita, bukan?" tanya ayahnya lembut. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Rina. Ia tahu kebenaran itu, tetapi ia tidak ingin mengakuinya. Arya mendekatkan kepalanya ke wajah Rina, menjilati pipi gadis kecil itu dengan lembut. Seolah mengatakan bahwa ia juga mengerti bahwa kebersamaan mereka tak bisa berlangsung selamanya. "Aku tidak ingin berpisah, Arya, tapi aku juga tidak bisa membawamu bersamaku ke desa," lirih Rina, suaranya penuh kesedihan. Ia sadar bahwa Arya adalah makhluk hutan yang tidak bisa hidup di antara manusia. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Sekelompok harimau liar muncul dari balik pepohonan, menatap Arya dengan tajam. Salah satu dari mereka, seekor harimau yang lebih tua dengan bekas luka di wajahnya, mengaum rendah seolah memanggil Arya. Rina menatapnya dengan terkejut, lalu menoleh pada Arya. "Mereka, keluargamu?" tanyanya pelan. Arya tidak menjawab, tetapi dari tatapannya,
Rina tahu bahwa inilah saatnya Arya kembali ke kelompoknya. Air mata menggenang di mata Rina saat ia menyadari bahwa kebersamaannya dengan Arya benar-benar harus berakhir. Aku berjanji tidak akan melupakanmu, Arya. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki, katanya dengan suara bergetar. Arya menatap Rina dalam-dalam, lalu mengeluarkan raungan pelan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai perpisahan. Perlahan, Arya berbalik dan berjalan menuju kelompok harimau lainnya. Langkahnya tegap, tetapi ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Rina, seolah ingin mengingat wajah sahabat kecilnya untuk terakhir kali. Saat akhirnya Arya menghilang di antara pepohonan, Rina jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa bisa menahan diri. Hatinya terasa kosong, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk Arya. Ayah Rina berlutut di sampingnya, merangkul putrinya dengan lembut. Kau telah melakukan yang terbaik, Rina. Persahabatan sejati tidak harus selalu bersama. Yang penting, kau dan Arya akan selalu ada di hati satu sama lain, ujarnya dengan suara penuh kasih sayang. Rina mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia menatap ke arah hutan, berharap bahwa suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Hari-hari berlalu sejak perpisahan Rina dengan Arya, tetapi bayangan harimau putih itu masih lekat di dalam benaknya. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap keluar jendela, berharap bisa melihat siluet Arya di antara pepohonan. Namun, ia tahu bahwa sahabatnya kini telah kembali ke dunia yang seharusnya. Kesedihan masih menyelimuti hatinya, tetapi Rina mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua pertemanan harus selalu bersama. Desa yang sebelumnya penuh kecemasan kini kembali damai. Orang-orang yang dulu takut dengan hutan mulai mengerti bahwa alam bukanlah musuh, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Rina sering menceritakan kisahnya kepada anak-anak lain di desa, tentang bagaimana seekor harimau putih telah menyelamatkannya dan menjaganya seperti keluarga sendiri. Kisahnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, mengubah cara pandang penduduk desa terhadap hutan dan penghuninya. Suatu hari, saat berjalan di tepi sungai tempat semuanya bermula, Rina menemukan jejak kaki harimau yang familiar. Hatinya berdegup kencang, harapan muncul di dalam dirinya. "Arya," bisiknya pelan, menelusuri jejak itu dengan penuh rasa rindu. Namun, jejak itu berakhir di balik semak-semak, menghilang begitu saja seolah hanya meninggalkan kenangan. Meski begitu, Rina tersenyum. Ia tahu bahwa Arya masih ada di suatu tempat, dan mungkin diam-diam masih menjaganya dari kejauhan. Meskipun ia sudah kembali ke desanya, Rina tidak pernah melupakan pelajaran yang diberikan oleh Arya. Ia tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijaksana, bertekad untuk melindungi hutan seperti sahabatnya yang dulu melindunginya. Ia mulai belajar tentang alam, berbicara dengan para tetua desa, dan bahkan meyakinkan orang-orang untuk tidak lagi berburu binatang di hutan. Hutan adalah rumah mereka, sama seperti desa adalah rumah kita, katanya dengan penuh keyakinan. Berkat usaha Rina, desa yang dulunya sering melakukan perburuan liar mulai berubah. Mereka kini hidup berdampingan dengan alam, menjaga keseimbangan seperti yang pernah diajarkan oleh Arya. Setiap kali ia melihat harimau di kejauhan, hatinya selalu berharap bahwa salah satunya adalah Arya, meskipun ia tahu kemungkinan itu kecil. Namun, keyakinan bahwa sahabatnya baik-baik saja di hutan membuatnya merasa tenang. Tahun demi tahun berlalu, dan Rina tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia sering pergi ke hutan, bukan untuk berburu,
tetapi untuk memastikan bahwa tempat itu tetap aman bagi semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Suatu hari, saat berjalan di tepi hutan, ia melihat sekilas bayangan putih di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ketika ia berlari ke arah itu, hanya daun-daun yang bergoyang terkena angin. Rina tersenyum, merasakan kedamaian di hatinya. "Terima kasih, Arya," bisiknya pelan, menatap ke arah hutan yang kini terasa seperti rumah kedua baginya. Ia tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama, jejak pertemanan mereka akan selalu abadi, terukir di hati, di tanah hutan, dan di setiap desir angin yang berbisik di antara pepohonan. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan, seekor harimau putih berdiri di atas bukit kecil, menatap ke arah desa dengan mata penuh ketenangan. Ia mengaum pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal yang terakhir, atau mungkin sebuah janji bahwa suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka kembali.